Iya, minasan, welcome again with Mr. K di sini. Oke, balik lagi sama pembahasan One Piece nih. Kali ini ada salah satu kata-kata dari Dragon yang sangat menarik untuk kita bahas. Karena seperti yang kita ngerti kan, setelah keluarnya One Piece chapter 1101, di sana ya, di momen ketika Kuma mencoba membongkar identitas Dragon. Ya, maksudnya mengetahui Dragon lebih dari seorang yang menginginkan revolusi, di mana Kuma berhasil menebak kalau kebiasaan Dragon yang suka menghilang dan seakan sedang mengawasi anak kecil. Di situ Kuma sadar kalau Dragon meninggalkan putranya di East Blue. Makanya gak heran kalau Dragon berkata, jika obrolan ini dilanjutin, maka Kuma seperti membunuh Dragon. Soalnya, anak adalah kelemahan orang tua. Well, secara sekilas ya, kita pun sadar ada sebuah pola di dunia One Piece yang emang menunjukkan bagaimana seorang anak menjadi kelemahan orang tuanya. Bukan berarti ya, memiliki anak itu salah atau kayak gimana lah. Tapi setelah seorang memiliki anak, mereka bakalan memiliki tambahan tanggung jawab. Sehingga orang-orang gak hanya harus bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, melainkan mereka pun memiliki tanggungan lainnya yang perlu mereka lindungi. Dari sini ya, sebuah pola seakan ingin Odachi tunjukin bagaimana anak seakan dijadikan kelemahan bagi orang tuanya sendiri. Beberapa kasus sudah kita lihat lah, dan bakal Mr. K coba jelasin beberapa contohnya. Kayak misalnya, kita buka dengan hubungan antara Bellmare dengan Nami dan Nojiko. Meski kita tahu kan kalau mereka tuh gak memiliki hubungan darah, tapi Bellmare ya sudah menganggap keduanya sebagai anaknya sendiri. Sehingga mau bagaimanapun, Bellmare akan terus tetap mengakui keduanya sebagai anak kandungnya. Puncaknya kita ketahui kan kalau apa yang dipegang teguh oleh Bellmare membuat dia harus meregang nyawanya sendiri. Soalnya jika saja seandainya Bellmare mau berbohong saat ditanya oleh Arlong, maka mungkin ya hingga saat ini Bellmare masihlah hidup, walau kita gak akan pernah mengetahui kisah seorang anak bernama Nami nantinya. Tapi sebenarnya Bellmare di sono ya memiliki pilihan untuk membuat keputusan apakah dia harus mengaku memiliki anak atau enggak. Dan naasnya, Bellmare yang tentu saja gak mau membuat kedua anaknya kecewa dan mendengar sesuatu yang emang bukan tulus dari hatinya. Meski nyawa menjadi taruhannya, demi kelangsungan hidup kedua anaknya ya, Bellmare rela mengorbankan nyawanya agar Nami dan Nojiko bisa selamat. Lanjut ya, gak melulu harus tentang kisah manusia masalah hal ini. Kisah Dr. Hiruluk dengan Chopper pun gak memiliki ending yang terlalu jauh berbeda. Soalnya meski kita ngerti kan kalau Chopper bukanlah penyebab dari kematian Dr. Hiruluk, tapi ketidaktahuan Chopper dalam memberikan obat kepada Dr. Hiruluk, hal itu jelas mempercepat sekaligus memperburuk kondisi dari seorang Dr. Hiruluk. Meski pada akhirnya kita ngerti kalau Dr. Hiruluk tuh mati dengan membunuh dirinya sendiri, karena dia pun tentu gak mau membuat Chopper menanggung beban kalau dia salah memberikan obat. Tapi hal ini sudah menunjukkan betapa berkorbannya seorang ketika dia ingin melihat orang yang dia sayangi ya senang dan tumbuh berkembang. Contoh lain yang masih sama ya, gak terikat oleh hubungan darah, datang dari manusia terkuat di dunia, Edward Newgate. Shirohige yang kita ketahui dipanggil oleh anak buahnya dengan sebutan Oyaji atau ayah lah. Dia kita ketahui sangat menyayangi dan seakan ingin membuat tempat bagi mereka yang emang gak memiliki siapa-siapa di lautan luas ini. Banyak contoh lah yang bisa kita ambil dari seberapa berkorbannya sosok Shirohige ini. Seperti misalnya saat Squardo menusuk Oyaji sendiri. Setelah dia tertelan info palsu dan ingin melampiaskan amarahnya kepada Shirohige, di situ meski dalam kondisi kesehatan yang buruk ditambah luka yang semakin menjadi-jadi setelah ditusuk oleh Squardo, bukannya menghukum dengan menghajar atau mengalahkan Squardo, Shirohige yang kondisinya semakin memburuk setelah terkena tusukan, dia malah memeluk Squardo meski tahu kalau anaknya ini termakan hasutan dari Yasuido. Belum lagi pergi melakukan perang besar ya untuk menyelamatkan salah satu anaknya. Bukankah hal itu sudah menjadi bukti seberapa berharganya anggota kru dinilai di mata seorang Edward Newgate, hingga kehilangan satu nyawa pun dianggap gak sepadan. Dan semua itu harus dilawan meski harus mengorbankan nyawa dia sendiri pada akhirnya.
Sedangkan untuk contoh yang emang memiliki hubungan keluarga asli ya, kita tahu bagaimana Oden yang menjadi kalah setelah perhatiannya teralihkan berkat anaknya yang tertangkap dan diancam. Ya, momen itu bukankah udah cukup untuk jadi contoh jelas kalau emang perkataan Dragon yang menyatakan kalau anak adalah kelemahan dari orang tuanya, begitulah adanya. And last, mungkin hubungan dari Bonnie dan Kuma salah satu kilas balik yang harus kita akui merubah banyak sudut pandang dari para fans. Kilas balik yang memperlihatkan betapa tragisnya masa lalu dari seorang bernama Bartholomew Kuma. Dan di sisi lain, kilas balik itu pun memperlihatkan bagaimana Kuma merupakan salah satu contoh ayah terbaik sepanjang serial One Piece. Rela mengorbankan nyawa, senang meski dia harus menderita demi keselamatan Bonnie. Dan Kuma itu rela dirubah menjadi apapun asal Bonnie itu bahagia. Padahal kita tahu sendiri kan, Kuma tuh sangat membenci kekerasan maupun peperangan. Tapi apa daya, saat ini Kuma gak lebih dari senjata pemerintahan dunia, yang mana dia pun kehilangan kesadaran dan kontrol akan dirinya sendiri. Nah, lebih jauh ya, bagaimana kalau ternyata pola atau teori ini tuh dibawa oleh Oda lebih jauh sekali lagi. Kayak kita ngerti kan, mengapa Dragon pergi berlayar meninggalkan Luffy. Ya, karena kalau semua orang tahu Dragon memiliki anak, dengan kondisinya, diri yang saat itu udah menjadi orang paling berbahaya bagi pemerintahan dunia. Kalau aja orang lain semua tahu ya, pasti Dragon sudah harus mengorbankan dirinya sendiri beberapa kali demi keselamatan sang anak. Ini aja yang posisinya orang-orang gak tahu atau baru terbongkar di saat Luffy sudah dewasa. Kenyataannya ya, Dragon gak bisa meninggalkan dan pergi mengabaikan anak kandungnya begitu saja. Karena selama ini Dragon masih tetap mengawasi dan bahkan menyelamatkan sang anak ketika emang dia tahu kalau anaknya berada dalam posisi yang sangat terancam. Momen yang terjadi di Lobuton kurang lebih bisa memberikan kita gambaran bagaimana kondisi asli dari hubungan anak antara Luffy dengan Monkey D. Dragon. Well, bagaimana ya kalau selama ini ternyata setelah mengetahui hal ini, suatu saat Dragon pun akan berakhir sama. Dia bakalan berakhir karena Luffy sedang dalam bahaya. Hal yang mungkin secara sekilas gak terpikirkan oleh kita. Soalnya saat ini Luffy udah menjadi salah satu Yonko dan pasti orang pun mengira kalau bagaimana mungkin Yonko menjadi beban orang lain. Tapi pada kenyataannya menjadi seorang Yonko, musuh-musuh yang jauh lebih kuat dan berbahaya malah sudah menanti seorang Monkey D. Luffy. Apalagi kondisinya sekarang kita ngerti kan kalau Luffy tuh gak kalah berbahayanya dari ayahnya sendiri. And last, bagaimana kalau seandainya pola inilah yang bisa menjelaskan ke kita semua bagaimana seorang Joy Boy bisa kalah dari Im Saba. Ya, bagaimana kalau ternyata Joy Boy saat itu berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Misal, anaknya tertangkap dan diancam atau bahkan lebih parahnya, Joy Boy harus menyerahkan dirinya demi untuk keselamatan sang anak. Kita ingat kan momen Oden kan? Oden kalah itu gara-gara ada nenek brengsek yang menyamar dari Momonosuke. Itu contoh simpelnya, Re. Apalagi kalau emang kisah Joy Boy seperti itu. Momen yang tentu aja terpikirkan sangat mungkin bisa terjadi setelah kita melihat contoh-contoh lain yang sudah dikasih lihat oleh Odachi. Ya, gimana menurut kalian? Apakah perkataan dari Monkey D. Dragon terhubung dengan momen yang akan datang atau bahkan masa lalu sekalipun? Atau malah apa yang dikatain oleh Dragon ya gak lebih dari karena Dragon sedang bersama dengan Kuma? Kita gak ada yang tahu kan hal ini, tapi emang condongnya Dragon itu sayang anaknya, Re. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten kali ini. So, see you next time. Adios di Caramelo. Stay safe everyone. Salam. Arrivederci.